Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dimanapun malam hari ini berada. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus buat kesempatannya yang diberikan kepada setiap kita malam hari ini. Kita masih berikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, bahkan umur panjang sampai hari ini. Semuanya karena kasih karunia berkat anugerahnya Yesus yang luar biasa bagi setiap kita. Malam hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk siapkan hati, siapkan waktu seluruhnya buat Tuhan. Kita mari kita memuji, menyembah, meninggikan Dia, Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati, naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kita. Kita akan masuk lebih lagi, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita ambil saat teduh. Sejenak kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Buat rahmat-Mu, kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami sampai hari ini ya Tuhan. Tak habis-habisnya kami menikmati berkat-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa. Atas hidup kami boleh hidup, kami dipelihara. Kami boleh sehat hari ini semuanya karena anugerah-Mu. Saat malam hari ini kamu mau siapkan hati kami, pikiran kami, waktu kami. Semuanya kami mau persembahkan untuk Engkau ya Bapa. Kami rindu datang kepadamu memuji, menyembah, meninggikan Engkau bahkan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Lawat kami, urapi kami ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan, kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Naikkan
kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Kau Yesus yang manis, Roh Kudus penghibur kami, kekuatan kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau lepaskan kami. Haleluya. Ya la haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami naikkan ucapan terima kasih kami kepadamu. Penyembahan kami hanya untuk-Mu. Haleluya. Iya dalam Haleluya. Ya
hidup kami, Kau pulihkan kami. Engkau Yesus terus yang mengangkat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya rala barana barala barana barala 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 mu. Ya rala barala barala mu. Kami terus masuk Tuhan dalam ruang Maha Kudus-Mu Bapa. Kami rindu bertemu dengan-Mu ya Tuhan, mencari wajah-Mu. Jamah kami ya Tuhan, pulihkan kami ya Bapa, ubah kami sesuai kehendak-Mu. Haleluya. Ya rala barala 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 barala. Ya rala barana barala barala barala. Ya rala barana barala barala. Ya rala basika rala barana barana barala. Ya rala barana barala. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi kami ya Tuhan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora,
Ya rala barana marana marana Ya rala barana marana 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 Ya rala barana marana marana marana. Tetap kami percaya walaupun kau naik ke surga Tuhan, kau tidak pernah meninggalkan kami sendirian di dunia ini ya Bapa. Tetap Roh Kudus-Mu menolong kami, ada bersama dengan kami, memberikan kekuatan, penghiburan. Apapun yang menjadi persoalan, pergumulan kami, tetap kami melihat bahwa Roh Kudus itu senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan buat semua yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, semua bersuka cita malam hari ini. Bapak Ibu Saudara semua bersuka cita. Saya percaya semua diberkati Tuhan malam hari ini dengan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Bersorak bagi Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Nyanyikan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi lagi, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu, Yesus. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya.
sore memuji Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan tanah hati yang paling subur buat benih firman Tuhan. Supaya firman-Nya benar-benar boleh tertanam di dalam kehidupan kita. Saksikan kemuliaan Tuhan boleh dilakukan oleh Tuhan atas setiap hidup kita saat kita mengerjakan, melakukan semua firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta selalu. Ku
Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Engkau sudah lindungi kami dan saatnya kami akan dengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu memberikan kami kekuatan, firman-Mu memberikan kami arahan buat setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih, kuduskan hidup kami, tutup bungkus kami dengan darah-Mu biar firman-Mu boleh kami kerjakan seperti perintah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, Shalom. Gimana kabarnya? Saya percaya semuanya baik-baik, amin. Semuanya tetap semangat di dalam Tuhan kita. Selesai liburan, sekarang udah mulai sekolah lagi, yang sekolah mulai kerja lagi. Tapi saya percaya kita tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, malam ini saya pengen melanjutkan apa yang jadi satu pesan Tuhan buat hidup kita hari-hari ini. Kalau bulan lalu kalau nggak salah saya sharing tentang semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari ini kita akan lanjutkan supaya kita nggak jadi orang-orang Kristen yang mati kerohaniannya, supaya kita nggak jadi orang-orang yang kering kerohanian kita. Kemarin semangat yang patah mengeringkan tulang. Kemarin itu orang yang putus asa dan kehilangan pengharapan akan jadi orang-orang yang mati secara rohani. Malam ini kita mau lihat apa yang dilihat Yehezkiel selanjutnya. Dalam Yehezkiel pasal yang ke-37 dikatakan di situ, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah, ayat yang mulai alat yang ke-3, 4, 5. Saya akan bacakan yang ayat yang ke-6. Yehezkiel 37 ayat yang ke-6 katakan, "Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Bapak Ibu, Tuhan bicara sama Yehezkiel, dia nanya sama Yehezkiel, tulang-tulang itu apa bisa hidup? Yehezkiel ngomong, Tuhan engkau yang lebih tahu. Dan akhirnya Tuhan ngomong, kamu mulai nubuatkan sama tulang-tulang itu, bahwa aku akan memberikan urat, aku akan memberikan daging, aku akan menutupi mereka dengan kulit, dan aku akan memberikan nafas hidup. Bapak Ibu, kalau mungkin kita kemarin, kita udah patah semangat. Kalau mungkin kita kemarin, kita udah seperti tulang-tulang kering. Kerohanian kita udah mulai kering. Kita mulai jauh dari Tuhan. Kita mulai gak pernah lagi saat teduh. Kita gak pernah lagi beribadah sama Tuhan. Kita gak pernah lagi mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh. Tapi malam ini Tuhan nitip satu pesan yang luar biasa, bahwa Tuhan sendirilah yang akan menghidupkan kerohanian kita, amin. Tuhan sendirilah yang akan membangkitkan rohmu. Tuhan sendirilah yang akan memberikan nafas hidupnya buat kita. Yehezkiel disuruh Tuhan untuk mulai nubuatkan itu pada tulang-tulang kering itu. Dan saya mau katakan hari ini, Tuhan yang sama bicara buat kita semua malam ini, bahwa Tuhan sendirilah yang akan membangkitkan hidup kita. Tuhan sendirilah yang akan membuat kita hidup. Kita gak jadi tulang-tulang yang kering lagi. Kita akan lanjut. Saya tertarik sama Yehezkiel pasal yang 37 ini, ayat yang ke-10. Mari kita lihat sebentar ayat yang ke-10. "Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar." Tadi ceritanya, tulang-tulang kering itu mulai sama Tuhan diberikan urat, mulai diberikan daging, dan mulai diberi kulit. Tapi belum ada nafas hidup. Dia seperti patung. Mungkin seperti kalau di toko pakaian seperti boneka-boneka itu. Enggak ada nafas hidup. Tetapi pada ayat yang ke-10, Yehezkiel mulai menubuatkan dan nafas Tuhan itu mulai masuk ke dalam manusia itu. Dan mereka menjadi hidup. Saya sangat tertarik pada ayat ini, ada kata-kata yang ngomong kayak gini. "Sehingga mereka hidup kembali, mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar." Wow, luar biasa. Tulang-tulang yang tadinya kering, tulang-tulang yang tadinya mati, ketika dapat nafas dari Tuhan, ketika Tuhan mulai jamah, ketika Tuhan mulai mengimpartasikan rohnya, tulang-tulang itu menjadi suatu tentara yang sangat besar. Kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab,
versi King James. Dari versi King James, kalau ditranslatekan ke bahasa Indonesia, saya translate lewat kata orang-orang Mbah Google. Kata Mbah Google itu ngomong kayak gini, suatu tentara sangat besar atau suatu tentara yang sangat hebat. Wow, luar biasa. Tulang-tulang yang tadinya kering, tulang-tulang yang tadinya mati, ketika Tuhan mulai pakai, ketika Tuhan mulai berikan nafasnya, menjadi suatu tentara yang sangat besar. Saya berhenti di sini dulu. Saya pengen kita semua nangkep hal ini bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi pasukan-pasukan Allah, amin. Kita dipanggil untuk menjadi tentara-tentaranya hari-hari ini. Tuhan pengen kita nggak cuman berhenti pada level anak-anak rohani. Tuhan gak pengen kita cuman berhenti pada level saya adalah orang Kristen. Tapi Tuhan pengen kita jadi pasukan-pasukannya. Firman Tuhan katakan pasukannya, tentaranya sangat besar. Hari ini saya sangat percaya hari ini terjadi. Orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang rusak hidupnya. Orang-orang yang tidak hebat bagi manusia, orang-orang yang dikatakan bodoh, orang-orang yang dikatakan tidak berguna. Tapi ketika mereka meresponi panggilan Tuhan, ketika mereka mulai menangkap apa yang jadi isi hati Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka katakan saya mau Tuhan, saya yakin mereka akan dipakai Tuhan luar biasa. Mari Bapak Ibu semuanya, kita tangkap ini dulu, bahwa Tuhan sedang membangkitkan sepasukan tentara yang luar biasa besar, sepasukan tentara yang sangat hebat. Dan saya berdoa, ada saya dan saudara di sana, ada kita semua ada di dalam pasukannya Tuhan itu. Hari-hari ini kita mau tinggalkan tulang-tulang yang kering itu. Kita mau tinggalkan masa lalu kita mau tinggalkan apa yang ada di belakang kita. Kita mau berlari. Tuhan, saya mau jadi pasukanmu. Amin. Kalau kita mau lihat dalam Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-11. Saya akan baca ayat 7 aja lebih jelasnya. Yoel 2 ayat yang ke-7 bicara seperti ini. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Kita loncat ayat yang ke-11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat dari Tuhan, siapakah yang dapat menahannya. Amin. Yoel menubuatkan, Yoel bicara bahwa ada pasukan-pasukan Allah, tentara-tentara Allah yang sangat kuat. Prajurit-prajurit yang mulai naik ke atas tembok. Mereka mulai menerobos pertahanan musuh. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-11, Tuhan memperdengarkan suaranya ke pasukannya, ke tentaranya, orang-orang yang sangat dahsyat, orang-orang yang sangat luar biasa. Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang bangkitkan tentara-tentara itu. Hari-hari ini kita nggak boleh berhenti pada satu level anak-anak saja, tapi ini mulai waktunya kita mulai naik. Kita mulai naik ke level yang lebih tinggi lagi menjadi pasukan-pasukan Allah. Sangat luar biasa banget bahwa pasukan ini dipersiapkan Tuhan secara luar biasa. Yang bikin saya kagum apa? Tulang-tulang yang tadinya tidak berguna, tulang-tulang yang tadinya bergeletakan di lembah, tulang-tulang yang tadinya tidak berarti sama sekali. Ketika Tuhan mulai pakai tulang-tulang itu, mulai Tuhan memberikan rohnya, Tuhan mulai memberikan nafasnya, mereka bangkit dan menjadi pasukan yang luar biasa. Saya percaya, mungkin kita kemarin kalah, mungkin kita kemarin sudah kalah, iblis sudah ngomong kamu sudah kalah, tapi saya percaya hari ini kalau kita mau responi panggilan Tuhan ini, yes, saya mau Tuhan, saya mau jadi tentaramu, saya mau jadi pasukanmu Tuhan. Saya percaya Tuhan akan pakai kita secara luar biasa. Amin.
Bapak Ibu, ini yang luar biasa. Ini waktunya kita kenal bahwa panggilan kita itu enggak cuma sebagai anak-anak rohani saja. Tapi panggilan Tuhan buat hidup kita adalah tentara-tentaranya. Saya sangat apa ya, ketika saya baca Yoel ini, saya suka banget nonton film-film Korea yang seperti peperangan gitu, yang zaman-zaman dahulu, pendekar-pendekar seperti itu. Ketika mereka berperang, ketika mereka menyerbu ke sebuah benteng, wow, kita lihat kalau dalam film-film mereka memanjat benteng yang tinggi dengan gagah berani, mereka berani menyerbu. Ketika Yoel katakan seperti itu, saya mulai bayangkan, ternyata orang-orang yang kuat, orang-orang yang luar biasa akan Tuhan pakai untuk mulai merobohkan benteng-benteng musuh. Dalam Efesus 6 kita mau lihat, Efesus pasal yang ke-6, Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 bicara seperti ini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu, saya mau katakan nih, hari-hari ini yang kita lawan itu bukan sesama teman kita di dalam gereja. Yang kita lawan itu bukan teman-teman kita sepelayanan, bukan. Yang kita lawan bukan toko sebelah saya, bukan. Yang kita lawan bukan siapa ya, itu dari Persebaya, saya Aremania, bukan. Yang kita lawan adalah pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Oleh karena itu saya mau katakan kayak gini, kalau kita nggak siap, kalau kita nggak tahu panggilan kita hari ini, bagaimana kita bisa melawan mereka? Yang kita lawan bukan darah dan daging kata firman Tuhan, tapi penguasa-penguasa. Setiap daerah itu punya daerah atau punya penguasa-penguasa. Mungkin penguasa kota Lamongan dan penguasa kota Batu beda. Tapi saya percaya di atas mereka kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Saya percaya bahwa Tuhan tempatkan kita dimanapun sebagai laskar-laskarnya, sebagai pasukannya untuk kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa itu, amin. Ini waktunya kita nggak cuman berhenti, kita nggak cuman sekedar datang ke gereja saja, kita nggak cuman sekedar pelayanan saja, kita nggak cuman sekedar menjadi orang yang biasa-biasa saja, tapi ini waktunya kita menjadi seorang prajurit, menjadi seorang pasukannya Allah, tentara-tentaranya Allah. Saya sangat tertarik dengan kehidupan prajurit, saya sangat tertarik dengan kehidupan tentara ini. Kita mau belajar sedikit saja tentang sikap hidup seorang tentara ini, sikap hidup prajurit ini. Dalam 2 Timotius, kita lihat sebentar dalam 2 Timotius. 2 Timotius 2 ayat yang keempat bicara seperti ini. 2 Timotius 2 ayat yang saya mulai ayat yang ketiga aja. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Secara cepat aja saya akan bicara tentang dua sikap seorang prajurit. Yang pertama, firman Tuhan ingatkan bahwa seorang prajurit itu yang sedang berjuang tidak memusingkan tentang penghidupannya. Kalau saya boleh ngomong kayak gini, seorang tentara, seorang prajurit itu tidak memikirkan kekhawatiran tentang hidupnya, tidak memikirkan ketakutan tentang hidupnya. Coba bayangkan, kalau misalnya saya ini seorang tentara angkatan laut. Tapi ketika komandan saya ngomong, ayo Doni, kamu mulai berlayar. Dan saya ngomong, Pak maaf saya nggak bisa berenang Pak, saya takut sama air Pak. Saya yakin dan percaya, komandan saya akan ngomong, pulang aja kamu. Iya nggak?
Seorang tentara siap dimanapun komandannya akan perintahkan pergi. Seorang prajurit tidak memusingkan kehidupannya, tidak memusingkan, tidak maksudnya memusingkan itu tidak takut dengan hidupnya, tidak khawatir dengan hidupnya. Ini waktunya kita jadi orang prajurit-prajurit yang mulai, yes, saya nggak perlu takut lagi karena saya punya komandan yang luar biasa. Saya teringat Musa pernah ngomong sama Tuhan kayak gini, Tuhan, kalau engkau yang berjalan di depanku Tuhan, aku mau melangkah. Hal ini yang sama, kita punya komandan yang luar biasa. Kita punya pemimpin yang luar biasa yaitu Tuhan Yesus. Oleh karena itu jangan pusingkan kehidupanmu dengan kekhawatiran. Jangan kau pusingkan apa yang akan aku makan Tuhan, apa yang akan aku pakai Tuhan. Jangan khawatir dengan hidupmu, tapi mulai engkau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Ini waktunya kita jadi orang-orang yang gak takut lagi dengan hidup ini. Tantangan mungkin di depan kita luar biasa besar, tapi saya mau katakan saya prajuritnya Tuhan Yesus. Saya pasukannya Tuhan Yesus, saya akan berani melangkah. Kemudian yang kedua, seorang prajurit itu pasti meninggalkan karakter kekanak-kanakannya. Seorang tentara kalau masih kekanak-kanakan, saya yakin dan percaya dia akan cepat sekali digugurkan dari pasukannya atau disingkirkan dari pasukannya. Misalnya kayak gini, bayangkan seorang tentara tiba-tiba harus bangun pagi, ayo bangun pagi semua, mandi semua. Kemudian dia ngomong sama komandannya, Pak masih jam 4 pagi, masih ngantuk, nanti aja Pak jam 8. Saya yakin dan percaya komandannya akan marah. Seorang tentara menanggalkan sifat kekanak-kanakannya. Hari ini Tuhan juga pengen kita gak seperti anak-anak lagi. Tuhan, kalau aku diberkati, aku mau datang beribadah. Kalau aku diberkati Tuhan, aku mau melayani Engkau. Tuhan, kalau aku seperti ini, kalau Engkau tolong aku, kalau Engkau seperti ini, kalau Engkau seperti ini, kalau Engkau seperti ini, aku mau Tuhan. Itu anak-anak. Ketika saya sedang mempersiapkan sharing ini, saya keinget, saya punya anak saya ada 2, sama. Kalau mereka punya kemauan seperti itu. Pak, Selo tidur lebih cepat ya Pak. Kenapa? Supaya besok pagi Selo bisa ke pasar beli tahu. Loh, berarti anak ini kalau punya tujuan, punya keinginan, dia akan melakukan apa yang diperintahkan. Inilah anak-anak. Oleh karena itu ini waktunya Bapak Ibu, mari kita tinggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Kalau saya nggak dibesuk oleh Bapak Gembala saya nggak mau. Kalau saya nggak dibesuk sama pengerja gereja saya nggak mau. Kalau saya nggak ditumpang tangan sama gembala saya nggak mau. Saya mau katakan ini waktunya kita menjadi orang-orang yang kuat. Ini waktunya kita menjadi tentara-tentaranya yang kuat. Amin. Bapak Ibu, ketika saya sedang siapkan ini, Tuhan sangat naruh beban yang luar biasa dalam hati saya. Ini waktunya kita anak-anak Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang gak manja lagi. Bukan anak-anak Tuhan yang mulai memusingkan dengan hidup saya. Yang mulai berkutat dengan Tuhan, kenapa saya gak ditolong, yang itu ditolong, enggak. Tapi ini waktunya kita menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Saya mau katakan kayak gini, bahwa kekristenan itu gak bicara cuman apa yang harus kita terima. Tapi kekristenan itu bicara apa yang bisa kita beri sama buat Tuhan kita. Amin. Ini waktunya kita tinggalkan sikap kekanak-kanakan itu. Saya teringat tanggal 2 Juni tahun 2020 kemarin sempat viral terjadi ada di tentara perdamaian Indonesia yang dikirim ke Israel sana, antara Israel dan Lebanon. Itu sempat viral di media sosial, banyak di pemberitaan online maupun pemberitaan nasional sangat banyak. Yaitu ketika tentara-tentara Indonesia yang bertugas menjadi pasukan PBB di sana sedang berdiri menahan tank-tank dari Israel. Jadi ceritanya seperti ini,
Waktu itu 2 tank Israel sedang mendekati ke arah Libanon. Dan Libanon pun juga siap dengan senjatanya. Dan ketika terjadi seperti itu, pasukan dari TNI kita yang bertugas di sana dia tahu, waduh kalau ini dibiarkan, ini sangat berbahaya. Karena ini bisa terjadi perang. Oleh karena itu pasukan kita langsung berdiri dan mencegah di sana. Langsung menghalangi di situ. Saya mau katakan gini, kalau kita tahu siapa kita akan berani berdiri. Pasukan TNI tadi tahu bahwa saya membawa bendera PBB. Saya harus mencegah. Demikian pula kita tentara-tentara kerajaan Allah, kita harus berdiri menjadi tentara-tentaranya. Amin. Yang terakhir saya mau ingatkan Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saudara saya dari Batu, namanya Agus, dia sharing ke saya, dia ngomong, hati-hati ya, hari-hari ini aku takut kenapa? Firman Tuhan katakan, yang terdahulu bisa menjadi yang terkemudian, yang terkemudian bisa menjadi yang terdahulu. Ketika saya mulai renungkan hal ini, iya benar juga ya. Hari-hari ini Tuhan sedang pakai banyak orang untuk menjadi tentara-tentaranya. Kalau kita yang ketinggalan, kita akan ketinggalan. Bapak Ibu, ini waktunya kita sadar bahwa kita adalah pasukan-pasukannya, amin. Saya yang terakhir, beberapa minggu terakhir ini saya rasakan dalam setiap ibadah kita hari Minggu di gereja kita ini, Tuhan mulai lawatin kita. Setiap pujian penyembahan kita ada suasana yang beda. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan akan lawati kita semua, jemaat gereja Betani Lamongan. Oleh karena itu mari ambil bagian ini. Berdirilah teguh sebagai seorang pasukan Allah, sebagai tentara-tentaranya Tuhan, amin. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi kekuatan buat hidup kami. Menjadi satu pengingat buat kami bahwa kami adalah tentara-tentara-Mu. Bahwa kami adalah pasukan-pasukan-Mu Tuhan. Biarlah kami mulai meninggalkan sikap kekanak-kanakan kami Tuhan. Kami mulai tidak memusingkan tentang penghidupan kami. Tapi kami mau berdiri menjadi pasukan-Mu dimanapun Engkau utus kami. Terima kasih Bapa buat ibadah kami malam ini. Berkati semua yang mendengarkan firman-Mu supaya kami bisa mengerjakannya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Akhirnya kita selesaikan juga ibadah kita malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan malam hari ini, biarlah itu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan menerima berkat dari hambanya. Kita angkat satu pujian Tuhan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sambammu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersama-Mu
Ya, puji Tuhan, kita sudah terima firman Tuhan malam hari ini yang luar biasa. Mari sama-sama kita siapkan hati kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat rangkaian kasih karunia, buat ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan sampai kan Tuhan sudah pimpin. Terpuji-pujilah nama-Mu, kiranya mohon pengurapan berkat kasih karunia-Mu turun atas setiap kami. Firman Tuhan yang sudah kami dengar dimanapun umat-Mu berada saat ini, semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai lebih hari lebih luar biasa nama-Mu yang dipermuliakan. Terpuji-pujilah nama-Mu, kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus dicurahkan dengan limpahnya atas kami, mulai malam hari ini esok bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.